Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Februari 2025, pertemuan ketiga. Nah, pertemuan pertama saya memberikan perkenalan tentang algoritma dan pemrograman. Kemudian pekan kemarin kita sudah latihan ya menggunakan Java sebagai tools kita nanti untuk implementasi algoritmanya, belajar ngoding. Nah, hari ini ya saya akan membahas tentang materi algoritma sendiri ya, algoritma dan pemrograman. Oke. Nah, salah satu elemen ya dari program yang kita buat itu ada yang namanya bagian deklarasi data ya, atau algoritma itu kan sebetulnya memang kalau kita gambarkan ya, inilah program ya. Program itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ada input, ada output, ya. Disinilah algoritma. Algoritma itu adalah mengubah apa yang menjadi input menjadi output. Jadi algoritma itu terdiri dari proses-proses. Proses-proses itu nanti kalau di dalam detailnya nanti adalah sesuatu yang kita sebut sebagai kumpulan instruksi. Nah, elemen dari program itu ada dua ya, data plus algoritma. Nah, data yang kita lihat itu adalah yang menjadi input dan output. Data ini bisa juga dari kalau dia input dia menjadi data, sedangkan kalau di output itu biasa kita sebut sebagai informasi. Ya, tapi secara umum bisa saja kita sebut sebagai data, ya, data dan algoritma. Sekarang kita lihat pekan kemarin saya sudah mengenalkan jenis data, ya. Ada yang paling sederhana itu adalah tipe data sederhana. Ada apa aja kemarin yang kita coba inputkan dan outputkan itu? Pertama integer, lalu real, ya. Kan ini dua-duanya bilangan ya. Terus karakter, terus boleh ya. Lalu string. Dan kita cobakan yang kemarin ya, menginputkan semua tipe-tipe data ini. Cara inputnya berbeda. Terus kita tampilkan juga ke layar. Algoritmanya sih sederhana, input dan output. Kalaupun ada ya, itu nanti diproses lewat namanya persamaan, yang kalau di algoritma nanti adalah adanya ketiga ya. Kita nanti akan belajar tentang ekspresi ya. Ekspresi ini adalah komputasi yang kita lakukan ya dalam rangka kita mengubah input menjadi output ya. Ekspresi ini terbagi dua, ekspresi matematik ya, di mana dia hasilnya adalah bilangan ya, atau outputnya adalah bilangan. Dan ekspresi logik, di mana hasilnya adalah apa? Hasilnya berupa tipe apa? Boleh ya. Nah, sekarang kita ke jenis data ya. Oh ya, nanti kalau kita ya nggak apa-apa, data dulu ya, tentang data ekspresi, nanti baru masuk ke instruksi. Oke, jenis data kita udah belajar integer, real, karakter, boolean, dan string. Nah, di dalam program tertentu
dalam bahasa pemrograman tertentu, ya. Sekarang data itu boleh tidak dideklarasikan, ya. Tapi sebetulnya defaultnya perlu dideklarasi. Deklarasikan ini sebetulnya apa? Mengenalkan nama. Oh ya, sekarang saya jelaskan dulu. Ketika kita belajar jenis data, ya, kita kan nanti harus menjelaskan bagaimana cara data tersebut dideklarasikan, ya. Nah, nanti di sini untuk deklarasi, ya, cara deklarasi biasanya ada nama variabel atau konstan, ya. Kemudian diikuti dengan tipe data. Nah, kalau dulu kita tipe data itu di belakang, kalau mengikuti gaya Java, tipe datanya di depan, ya. Tipe data lalu diikuti dengan nama variabel. Kita pakai gaya Java aja, ya. Oke. Contoh integer A. Oke. Yang mana nama variabelnya? A. Ini tipenya, ya. Lalu boolean ulang, ya. Namanya ulang, ininya boolean. Kemudian saya sudah menjelaskan kalau di Java itu sifatnya, ya, hati-hati dengan penamaan, ya, karena Java itu sifatnya case sensitive. Dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Misalnya ulang huruf kecil dengan ulang huruf besar itu dianggap dua variabel yang berbeda. Nah, bagaimana kalau lebih dia ringkas, dia boleh dipisahkan oleh ya, gitu. Singkat aja kita udah praktek bisa, ya. Nah, bagaimana kalau dia konstanta? Konstanta itu berarti apa? Ada nilai yang kita berikan, ya. Dia biasanya sifatnya tidak berubah, ya. Oke, contohnya real v sama dengan 3.14. Nah, bagaimana di bahasa Java? Di bahasa Java cara mendeklarasikan variabel, ya, dengan konstanta itu sama, ya. Nah, bedanya kalau konstanta kita kasih nilai awal tertentu, ya. Ada bahasa tertentu kalau suatu konstanta kita deklarasikan, maka dia tidak boleh diubah nilainya di dalam program. Tapi gaya bahasa pemrograman sekarang jadi sederhana, kan? Nggak ada lagi konstanta apa gitu, ya. Yang penting nilainya sudah ditentukan dari awal, ya. Biasa konstanta nilainya ditentukan di dalam program, di dalam source code, ya. Oke. Nah, ini dia, ya. Jadi mengapa kita perlu mendefinisikan tipe data agar, ya, nanti compiler bisa mengecek apakah operasi yang dilakukan terhadap variabel itu sesuai dengan tipe datanya, ya. Contohnya nih, kita deklarasikan variabel sebagai string, lalu kita lakukan operasi matematik, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Misalnya A bertipe string, B bertipe integer, lalu kita lakukan operasi A tambah B, boleh? Tidak boleh, gitu, ya. Jadi nanti dia akan dilakukan terhadap variabel tersebut operasi apa yang boleh dilakukan, lalu juga menentukan batas nilai yang boleh disimpan. Contohnya kemarin sudah kita cobakan, ya. Misalnya di sini. Oh ya, ini contohnya, ya. Kemarin saya kasih ini tipenya float, ya. Oke.
Oke. Load kan ada 2 ya di Java itu. Nah akibatnya apa? Nah nggak mau dia ini ya, karena tipe K dan luasnya adalah akan nanti bernilai double. Sementara kalau ini kita kasih float dia nggak mau ya. Ya. Kenapa? Ini kita kasih float ya. Float. Oke. Tuh nggak mau karena dia titik koma 14. Coba saya kasih 22/7. I sama dengan 22/7. Mau dia ya? Oke. Jadi sebetulnya signifikansinya berbeda antara float dan double. Sebetulnya double itu memungkinkan untuk menyimpan di belakang desimal itu lebih banyak, ya. Oke. Nah, itu tadi ya, menentukan batas nih nilai. Oke. Dulu itu waktu saya masih pakai Pascal ada integer, ada long integer. Nah integer tuh dia cuman kalau nggak salah 2 byte ya, 2 byte. Sementara long integer tuh sampai bilangan misalnya ya 1 miliar gitu ya, bisa dia tampung 1 miliar bulan. Tapi kalau disimpan di integer nggak bisa, karena batas integer tuh dulu waktu zaman berapa ya, cuman bisa 32 ribuan sekian sampai ini berarti dia 2 byte ya sekitar itu gunanya. Jadi untuk apa tadi? Jenis data ini menentukan operasi yang boleh dilakukan dan range nih nilai yang bisa dihasilkan. Oke? Terus kita belajar pada lagi berikutnya adalah ekspresi. Ekspresi itu apa? Ekspresi itu adalah susunan operan dan operand ya, yang menghasilkan sebuah nilai. Ingat ya, algoritma kita kan awalnya muncul dari yang namanya komputasi. Memang program dibuat untuk melakukan komputasi. Komputasi ini ya perhitungan-perhitungan, artinya akan menghasilkan sebuah nilai tertentu. Nah, basic dari dasar dari terbentuknya sebuah instruksi itu adalah adanya ekspresi. Ya. Oke, kita lihat contohnya ekspresi matematik. Ya. Kan operan ya. Operan itu apa? Operan itu bisa berupa variabel, bisa berupa konstan. Contohnya tadi ya, luas L sama dengan 3,14 dikali jari-jari ya, kali. Nah ini adalah yang mana ekspresi? Ini yang ekspresi. Ini adalah ekspresi matematik karena dia menghasilkan sebuah nilai bilangan ya. Oke. Hasilnya bilangan. Nah bagaimana kalau ini? Nah ya, misalnya gini, bilangan negatif ya sama dengan A kecil dari 0. Coba kalian tebak ya. A ini kira-kira tipenya apa? Nggak kelihatan? A kecil dari 0 disimpan di bilangan negatif. Atau gini,
Yang ekspresi itu ini, ya. Ini ekspresi matematik, ini ekspresi logik. Nah, kira-kira A ini bertipe apa ya? A kecil dari 0. Tipenya apa? Cat. Kenapa cat? Karena buat karakter huruf besar. 0 itu apa? Apa? 0 tipenya apa? Integer. Integer kan? Ya. Biasanya kita membandingkan dua hal yang tipenya sama. Berarti A tipenya integer karena dibandingkan dengan integer. Kalau misalnya gini, nama sama dengan Tuti, ya berarti nama tipenya apa? Tuti. Apa beda cat dengan string? Cat itu panjangnya 1, ya berarti nama ini adalah string. Oke. Hasil sama dengan A kali T ditambah 5. Oke. Berarti A dan T itu tipenya apa? Integer. Kenapa integer? Karena ini kita menggunakan operator matematik. Cat nggak bisa pakai operator matematik. Ingat ya? Oke. Nah, jadi gini, operan dan operator itu harus selaras, ya. Kalau kita menggunakan operator matematik, berarti tipenya harus bilangan. Bilangan itu apa saja di sini? Boleh bilangan bulat, integer, bisa juga bilangan yang tidak bulat, atau kalau di algoritma real, kalau di Java itu float dan double. Oke? Ya. Jadi perhatikan ya bahwa sebuah ekspresi itu benar kalau operan itu menggunakan operator yang sesuai. Jadi gini, kalau kita belajar integer real, operator apa saja yang boleh? Ya, jadi kalau integer itu operatornya yang diperkenankan apa? Jadi operasi yang boleh digunakan ini diwakili oleh operatornya. Ya, apa saja? Tambah, kurang, kali, bagi. Ya, oke. Terus kalau bilangan real, tambah, kurang, kali, bagi. Sebetulnya di sini ada satu lagi, sisa pembagi. Sisa pembagian disebut dengan mod. Kalau ini baginya adalah biasanya div, ya. Hati-hati kalau di Java emang boleh bagi pembagian bulat nih pakai ini, ya. Tapi kalau di bahasa lain belum tentu simbolnya ini ya, slash. Oke. Nah, real nggak boleh pakai mod. Mod itu apa? Mendapatkan sisa pembagi, sisa bagi, ya. Karena tidak ada untuk bilangan real, ya, hasil pembagiannya nggak bisa diambil, modnya nggak bisa, ya. Misalnya 3,1 dibagi 2 nggak bisa dapat, ya. Nggak boleh dilakukan operasi mod, ya. Contoh, ya, misalnya 5,12, ya, dibagi dimod dengan 2. Ini salah ya, nggak boleh. Tapi 5 mod 2 boleh, ya. 5 mod 2 berapa? 1, ya. Oke, ya. Nah, sekarang integer sudah. Karakter apa yang boleh dilakukan? Operasi karakter. Coba lihat ya. Tambah kayak bisa kali ya, tapi tambah yang nanti menghasilkan karakter lagi, saya nggak tahu ya.
disediakan juga oleh bahasa pemrogram. Nah, lalu string. String itu sebetulnya banyak operasinya. Kemarin kita udah coba kan? Coba saya lihat ya. Ini kelas apa? C ya, C. Oh, ini bukan itu. Ini ya, kayak ada satu. Ini ya di atas. Ini udah nih kan? Kenapa sedikit ya? Dimana saya simpan? Oh ini kali ya? Ya enggak, ke satu A. Oh ini ya? Kenceng ya. Mana yang banyak input-inputnya? Oh ini dia. Nah ini ya, lingkaran 2 ya kemarin kalau nggak salah. Oke. Hello nama, oh ini. Nah di sini ya. Ini contohnya ya, operasi yang bisa dilakukan terhadap string yaitu mendapatkan substring ya. Banyak yang bisa dilakukan terhadap string, nanti ini tinggal dilihat apa yang bisa disediakan oleh bahasa. Kalau string itu ya kepentingan kita bisa mengambil substring ya, bisa mengambil karakter tertentu, kemudian bisa menggabungkan 2 buah string. Itu adalah operasi dasar yang bisa dilakukan terhadap string. Jadi operatornya nanti juga adalah operator atau fungsi untuk manipulasi string ya. Demikian juga dengan karakter. Kalau boolean, nah boolean ini yang banyak. Kalau boolean apa saja yang bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan kecil, besar, relasional ya. Operator relasio, operator berangin, relasional. Misalnya kecil, besar, sama dengan yang membandingkan ya, besar sama dan sebagainya. Terus bisa juga dengan operator penggabungan, menggabungkan, gabung ya, gabung ekspresi, yaitu and, or, dan lain-lain ya. Oke. Nah, jadi ekspresi itu adalah susunan operan ya dengan operator ya, yang nanti kalau digabung dia menghasilkan sebuah nilai yang baru. Oke ya, sebuah nilai. Nah ini pasangan operan dan operator itu di sanalah nanti tergantung kepada jenis dan operator itu bisa digunakan sesuai dengan tipe datanya. Jangan sampai kita menggunakan tipe data yang nanti atau operan atau operator yang tidak sesuai dengan tipe dari operan. Oke, cuman itu saja ya pesannya di sana. Ya, jadi seperti ini. Nah ini contohnya juga adalah operator string ya. Ini akan membuat gabungan dari 2 buah string atau lebih. Kalau di Java operator stringnya pakai tambah. Oke, ekspresi sudah ya. Nah ekspresi logik dan matematik biasanya sering kita gunakan untuk memanipulasi atau melakukan komputasi. Ya, benar-benar dari ekspresi ini ada nilai yang kita ingin hasilkan. Nah umumnya bentuknya sebelah kanan atau ekspresi itu adalah bentuknya persamaan matematik ya, biasa kita sebut. Nah biasanya ekspresi matematik atau ekspresi logik ini,
ekspresi matematik terutama ya, biasanya nanti kita simpan lagi nilainya di sebuah variabel. Oke, nah sekarang ini sudah. Nah, bentuk instruksi ya. Sekarang kita inikan instruksi yang sederhana. Instruksi ya. Jenis instruksi. Jenis instruksi ya. Ini nanti mengacu pada bagaimana logika program dikendalikan. Yang pertama, bentuk instruksinya kita sebut sebagai runtunan ya. Yang kedua, pencabangan. Yang ketiga, Oke, saya mau ini fokus dulu ke instruksi runtunan yang kita sudah belajar ya. Yaitu berarti yang pertama adalah input, yang kedua output ya, yang ketiga assign. Ini sudah kita contohkan kemarin ya, dimana untuk inputnya adalah untuk membaca variabel, membaca nilai, sedangkan output menampilkan nilai ke layar, dan informasi ke layar. Assignment menyimpan sebuah nilai ke sebuah variabel. Kita gunakan tanda sama dan sama. Contoh ya. A sama dengan 5, A sama dengan A tambah 5. Nah, ini bentuknya adalah sebuah instruksi. A sama dengan B kali ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebelah kanan dari instruksi assignment itu bisa berupa apa? Intinya dia menghasilkan sebuah nilai, bisa dari nilai langsung atau dari sebuah variabel, misalnya gini ya. A sama dengan B, A sama dengan 5. Ini berupa konstanta, ini menyimpan nilai dari sebuah variabel. Sedangkan ini hasil sebuah ekspresi matematika. Ya. Bisa juga kalau A-nya adalah string, berarti yang sebelah kanan adalah string juga. Ya. Jadi harus sama ya. Nilai yang sebelah kanan, bentuk yang sebelah kanan dengan tipe data dari variabel di sebelah kiri. Kalau misalnya A-nya adalah string ya. Kalau kita simpan A sama dengan 5, bolehkah? Salah ya, karena A-nya adalah string, nggak boleh disimpan dengan angka. Jadi perhatikan ya, kalau ada tanda assignment, perhatikan yang di sebelah kiri itu harus menghasilkan nilai yang tipenya dengan sebelah kanan sama, atau justru sebelah kirinya entah bagaimana dianggap benar, justru tipe penampung sebelah kirinya ini, sebelah kanannya apapun hasilnya ya, dia harus disesuaikan. Jadi yang sebelah kiri ini tipenya harus sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh yang sebelah kanan, gitu ya. Oke, dah. Nah, biasanya runtunan itu adalah bagaimana alur dia diproses. Ini saya kasih aja begini lah ya. Dia akan dikerjakan sesuai dengan urutan dia ditulis. Urutan instruksi itu sesuai dengan urutan dia ditulis. Sekarang kita lihat mana sih yang instruksi. Nah, kalau udah di bahasa pemrograman nih kelihatan ya, semua yang di sini diakhiri oleh titik koma itu dianggap instruksi. Ya, kalau di bahasa Java akhir dari instruksi itu adalah titik koma. Ya,
termasuk deklarasi variabel itu harus diakhiri dengan titik koma. Kenapa? Ini menyangkut cara kerja compilernya untuk memisahkan antara satu instruksi dengan instruksi berikut. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat saja di bagian algoritmanya, karena ini adalah sebetulnya bagian deklarasi data. Oke, algoritmanya di sini atau instruksi-instruksinya di sini. Ini nggak ada instruksi tertentu, ini adalah sebetulnya kumpulan dari instruksi untuk membaca beberapa variabel. Ya, oke. Jadi seperti ini. Jadi instruksinya diakhiri dengan titik koma. Nah, yang baru ada program logikanya di sini, ya. Input, proses, output. Nah, ini ada persamaan. Ada sebuah proses yang akan kita komputasi, yaitu apa? Ini, menghitung keliling dan menghitung luas. Nah, apa beda proses dengan instruksi? Kalian harus anggap proses itu lebih besar dari instruksi. Proses bisa terdiri dari beberapa instruksi. Kalau instruksi itu elementer, ya. Nah, diakhiri oleh titik. Nah, di sini kalau kita melakukan komputasi, pastikan dulu operan yang ada di sebelah kanan nilainya sudah terdefinisi. Nah, bisa lewat input, boleh juga lewat assign. Ya, itu ya. Kalau ketemu seperti ini, assignment ini, maka variabel yang ada sebelah kanan pastikan nilainya sudah ada. Coba ini saya tutup. Ini pasti jadi merah. Ya kan? Kenapa merah? Karena nilai variabelnya belum diinisialisasi. Gitu ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sebetulnya biasanya saya langsung ke percabangan, ya. Tapi hari ini saya mau memulainya dengan, kan tadi kita baru belajar apa? Tipe data sederhana. Sekarang saya mau nambahkan, ya. Ada tipe data namanya tipe data bentukan, ya. Oke. Jadi saya langsung loncat ke sini. Tipe data bentukan, ya. Ada di materi, atau saya tulis dulu ringkasnya, ya. Tipe data bentukan ini ada. Jadi tipe data bentukan, kalau di tipe data sederhana kan kita langsung bisa pakai, ya, yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman. Tipe data bentukan ini adalah tipe data yang dibentuk atau didefinisikan oleh pemrogram, ya. Jadi kita bisa membuat sebuah tipe data baru, ya. Pemrogram itu bisa membuat tipe data baru di luar tipe data. Misalnya saya bisa saja membentuk tipe data integer atau ini saya lewat yang ini dulu aja. Ada dua jenis. Yang pertama adalah kita sebut sebagai record, ya. Terus nanti ada lagi adalah array, ya. Hari ini saya akan memperkenalkan tipe data yang namanya record, ya. Kita deklarasikan record ini untuk mendefinisikan tipe dari sebuah objek atau kelas
yang memiliki banyak atribut. Ya, oke. Contohnya apa? Contohnya mahasiswa. Mahasiswa itu punya apa? Ada MPN, ada nama, ada alamat dan sebagainya. Nah, caranya, ya, di sini ada cara mendeklarasikan, ya, cara mendefinisikan tipe. Ya, tipe report. Ya, kita gunakan kata type, ya. Kalau di buku tipe, ya, misalnya adalah mahasiswa, kita bisa gunakan untuk mendefinisikan tipe itu pakai sama dengan, itu dulu algoritmanya begitu, ya. Terus mahasiswa sama dengan, kalau gaya algoritmanya boleh seperti ini, ya. Intinya kita punya cara algoritma ini untuk mendefinisikan tipe baru. Apa yang harus didefinisikan? Nama dari tipe. Oke, ya. Kalau di sini berarti nama recordnya, oke, ya, nama record. Lalu sama dengan, lalu diikuti nama field 1, ya. Tipe, nama field 1. Lalu tipe lagi, nama field 2, dan seterusnya, ya. Tipe 1, tipe 2. Jadi kita bentuk dia, ya, sesuai dengan tipe yang berbeda. Contoh, ya. Contoh, ya. Type mahasiswa sama dengan string FRP nama, ya. Kemudian integer usia. Nah, seperti itu, ya. Berarti kita punya tipenya seperti ini, mahasiswa, lalu usia. Atributnya ada NRP, ada nama, ada usia. Seperti kita ketahui, apa beda tipe dengan variabel? Tipe itu adalah untuk menentukan jenis dari atau tipe dari suatu variabel, ya. Kalau variabel itu fungsinya untuk menyimpan nilai. Bisa nggak sebuah tipe menyimpan nilai? Tidak bisa, ya. Yang bisa menyimpan nilai itu variabel atau konstan. Kalau tipe enggak, tipe itu justru untuk menentukan jenis atau nilai apa yang bisa disimpan oleh variabel. Jadi kalau kita punya nama tipenya mahasiswa, maka mahasiswanya tidak bisa menyimpan nilai, ya. Tapi dia digunakan untuk mendeklarasikan tipe dari sebuah variabel. Contohnya nih, mahasiswa. Nah, kita bisa mendefinisikan tipe dari M, di mana tipenya adalah mahasiswa. Gitu, ya. Oke? Sekarang saya coba kita buat suatu program, ya, untuk membedakan, ya, kapan kita perlu tipe data bentukan, kapan tidak. Contohnya, ya.
kalau kita ingin menyimpan sebuah temperatur, maka temperatur itu kita bisa simpan sebagai variabel bertipe apa? Bisa integer, bisa real. Ya, char nggak boleh. Ya, char nggak boleh. Kenapa? Karena temperatur itu dia bentuknya bilangan. Ya. Nah, sekarang kalau saya ingin menyimpan jenis ikan, string. Ya. Kalau saya ingin menyimpan kode kota, kode pos, integer, yakin integer. Ingat ya, tipe itu untuk sekaligus menentukan operasi apa yang mau dilakukan. Oke, kode pos. Kalau integer berarti kalian mau bagi-bagi juga nanti. Mau dijumlahkan kode pos itu? Char kan cuma satu panjangnya. Karakter cuma satu ya. Berarti apa? Kok real? Mau dibagi? Mau dilakukan? Ingat ya, tadi tipe itu sekaligus untuk menentukan operasi apa yang akan dilakukan. Walaupun si kode pos itu angka, tapi kan kita nggak akan melakukan operasi matematik kan? Enggak, ya. Kenapa bukan char? Karena panjangnya lebih dari satu. Ya, berarti dia tipenya string. Oke. NEP atau NPM ya namanya sekarang. NPM kalian tuh kan angka-angka tuh. Tipenya apa sih? Kenapa bukan bilangan? Integer. Iya, justru kita kan kemarin udah contohkan melakukan operasi string kan, mengambil substring, ya. Kalau misalnya ini ya, apa lagi? Oh, jenis kelamin cocoknya apa? Char, ya, char. Atau boleh juga ya char lah ya, karena dia cuman panjangnya baiknya disimpan kan, nggak usah lengkap kan. Untuk sebagai input cukup satu. Dan kenapa bukan string? Karena panjangnya satu. Ya. Kalau jenis barang atau kode barang, string. Ya. Kalau status, menikah atau tidak menikah, bagusnya boleh sih, ya, karena dia pasti dua pilihannya, ya. Jadi kalau dua pilihannya, baiknya kalian simpan sebagai boleh, ya. Misalnya status bayar SPP sudah atau belum kan? Berarti itu bagusnya boleh, ya. Sebetulnya kita tinggal milih mana status yang paling ringkas disimpan, paling sedikit fotonya, ya. Oke ya, ini mengenai tipe data. Nah, sekarang saya nanya, kalau mahasiswa itu kan atributnya banyak tuh. Bagusnya atau nilai aja, nilai kita, nilai Anda itu didapat dari apa aja komponennya sebuah nilai mata kuliah? Dari UAS, UTS, tugas, dan gitu kan? Ya, banyak ya. Banyak. Itu bagusnya disimpan sebagai tipe data apa ya? Nah, kalau UTS-nya aja, UAS-nya aja sebagai apa?
bilangan kan? Ya, bilangan bulat atau tidak bulat gitu. Harusnya bilangan real ya, tidak bulat ya. Kenapa? Karena nanti pas nilai akhirnya kan ada dikalikan ya dengan 20%, 9% kan. Nah, bagusnya dia adalah bilangan yang tidak bulat atau bilangan bulat. Nah, sekarang ada nanti disimpan juga indeks nilai kan? Ya. Jadi bagusnya satu kesatuan dari nilai itu kita simpan sebagai apa? Ya, agar lebih mudah dia dikelolanya. Sekarang kita perhatikan ya, dua cara. Ada yang semua nilai itu kita pisah-pisah sebagai variabel terpisah. Ada yang kita nanti satukan dia sebagai record, ya. Nah, record ini kalau di Java, ya, ini akan menjadi kelas. Ya, ini kalau di Java dia menjadi kelas atau kelas. Jadi kelas itu adalah cara kita membungkus data dari suatu objek, kita satukan, kita bentuk dia sebagai tipe baru. Dan di dalam pemrograman berorientasi objek, ya, atribut-atribut itu yang dikumpulkan itu tidak hanya atributnya, datanya, tetapi juga dibungkus nanti adalah prosedur dan tools. Kebetulan belum belajar ya, tapi nggak apa-apa. Saya kenalkan dulu bagaimana record ya ketika kita belum belajar pemrograman berorientasi objek ya. Di Java gimana jadi? Nah, sekarang kita mulai lagi ya. Nah, ini coba ya dibuat satu paket lagi, namanya paket ya, record. Nah, tinggal diisi dengan record. Oke ya. Kemudian kita bikin baru kelas, namanya mahasiswa atau nilai aja, nilai lebih besar ya, nilai MK. Oke, nilai MK tadi terdiri dari apa saja? Nah, kalau ini boleh dihilangkan ya publiknya ini. Oke. Jadi yang tadi di sini ya kita ganti type-nya dengan ke kelas ya. Kelas nilai MK. Berarti ini si kelas ini akan membuat tipe data baru. Nah, deklarasinya di sini ya. Coba saya ingat dulu. Public main-nya tadi di sini. Nah, biasanya kan kayak gini ya. Ada public main. Nah, sekarang kalau dia record, kalian deklarasikan atributnya di bawah kelas ya. Contohnya tadi kita punya apa saja? Integer, UTS, kecil-kecil aja ya, UTS, UAS, tugas, ya. Ya, seperti ini. Terus ada lagi, oh ya, nilai akhir. Oke, misalnya nilai akhirnya real bisa ya, load nilai akhir. Lalu ada indeksnya tipenya karakter kan, karena A B C D. Indeksnya tipenya karakter, indeks. Oke ya.
Nah, itu bedanya ya. Kalau atribut itu dia dideklarasikan di bawah kelas ini, bukan di main program ya, karena dia bukan variabel biasa. Kita coba copy pembacaan integer ya. Oke, kita ini kan copy saja. Oke, kita bacalah nilainya satu-satu. Nilai UTS, oke. UTS sama dengan next NT. Nextnya kita baca. Nggak mau kan? Ya, nggak mau kan? Kenapa dia nggak mau? Ya, apa katanya? Cannot make a static reference to the non-static. Jadi UTS kalau diperlakukan seperti ini berarti UTS ini variabel biasa. Sementara UTS ini adalah atribut dari record nilai N. Jadi kalau di pemrograman ya, ini nanti jangan lupa bahwa si nilai NK ini adalah sebuah tipe data. Nah, kita bisa deklarasikan ini menjadi tipe dari sebuah variabel. Kita namakan saja dia sebagai misalnya variabelnya N gitu ya, atau M gitu ya. M ya. M. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, lalu ketika dia diakses, oke. Nah ya, ini ya. Nah, cara mengakses sebuah field ya, sebuah atribut ya, cara mengakses atributnya, cara akses ini kecil banget sih ya, saya kesini. Misalnya ini mahasiswa ya, tipenya adalah M. Berarti apa? Si mahasiswa menjadi tipe ya. Jadi di sini pilihannya kita bukan tipe data dasar saja, tetapi bisa juga menggunakan mendeklarasikan variabel itu dengan tipe yang kita bentuk ya. Contohnya tadi berupa record mahasiswa. Nah, sekarang ada cara akses yang berbeda ya. Cara aksesnya tidak lagi bisa seperti ini ya. Input M, ini salah. Output M, ini juga salah. Caranya gimana? Harus seperti ini. Input M, lalu dipisahkan oleh titik. Oke, titiknya apa? Ambil salah satu nama fieldnya, contohnya MRP. MRP M titik nama ya, boleh juga M titik usia.
nama variabelnya. Ini nama variabel ya. Cara deklarasi variabelnya begini ya. Mirip dengan tipe biasa, tapi yang ini adalah nama dari tipe. Nah, kalau menjadikan dia sebagai parameter variabel, maka cara inputnya untuk input dan output itu harus per field, oke? Ya, nggak bisa sekaligus seperti ini, tapi harus per field. Begitu juga dengan outputnya, output n titik usia, ini boleh ya. Terus misalnya m titik usia sama dengan 35, ini boleh ya. Cara menyimpan nilai seperti ini bisa ya. Oke. Kemudian n titik nrt sama dengan 0, 1, 0, 0, 50, 60, ini juga bisa ya. Sesuaikan nilainya dengan nilai tipe dari atribut. Oke? Kita cobakan ya. Jadi ini apa yang salah? Ini UTS-nya nggak boleh langsung karena UTS adalah atribut. Jadi harus pakai m titik UTS. Ya. Nah, kenapa dia nggak bisa? Nah, dia harus diinisialisasi. Ingat, nah ini khasnya di Java ya. Kalau di Java, kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bertipe record atau kelas, maka kita harus memanggil konstruktornya. Ya, konstruktornya dipanggil dengan kata new, kemudian dengan nama yang sama dengan nama record atau kelasnya, lalu diapit dengan kurung buka kurung tutup. Ini konstruktor ya. Yang mana yang konstruktor? Yang konstruktor tuh yang ini. Dia namanya sama dengan nama tipe, tetapi ada kurung buka, kurung tutup. Itu sebuah fungsi. Kita belum belajar fungsi, tapi nggak apa-apa, kalian terima aja dulu ya. Sehingga ininya jadi benar ya. Tadi kan ini nggak benar ya, nggak mau dia ya. Karena apa fungsi konstruktor? Dia meminta kepada compiler untuk menyediakan tempat di memori sesuai dengan ukuran dari tipe itu, tipe record ya. Oke, sekaligus memberi nilai awal terhadap semua atribut ya. Oke, terima aja dulu ya, terima aja. Sekaligus kalian biar ngerti nih, apa sih kok ada titik ini gitu ya. Itu muncul karena ada tadi tipe berorientasi objek ya. Ini saya menjelaskan report ini mengarah nanti pada berorientasi objek ya, yang dimana dalam bahasa pemrograman berorientasi objek report itu diimplementasikan sebagai kelas ya. Dan ingat, apa yang kita deklarasikan di bawah kelas itu yang mirip dengan variabel, deklarasi variabel. Ini bukan deklarasi variabel, tapi ini adalah apa? Atribut atau field ya. Nah, mana deklarasi variabel? Ini contoh deklarasi variabel. Khusus untuk tipe record atau kelas, kita deklarasinya tidak hanya mendefinisikan nama ya, memperkenalkan nama variabelnya dan tipenya, tetapi juga sekaligus memanggil
konstan. Ya, itu yang harus diingat ya. Oke? Beda dengan deklarasi variabel biasa. Terus nanti ketika mengakses, ya, mengaksesnya bisa untuk input, untuk output, atau assignment. Harus tidak hanya variabelnya, tetapi juga berikut field atau atribut yang mau diberi nilai atau yang mau di outputkan. Ya, jadi di sini kita bisa nanti copy aja ya sekarang. Yang di input 3 ya, UAS, lalu tugas. Oke? Ya. Terus bagaimana menampilkan ke layar? Ya, tinggal ditampilkan. Karena banyak, kita boleh nah pakai tambah aja ya, nilai oke dari UTS tambah M titik UAS. Nah, ini langsung muncul kan? Saya titik-titik, kita tinggal pilih ya. Oke. Terus tambah lagi. Tambah M titik. Nah, muncul juga ya. Tinggal dipilih. Oke. Jadi jangan lupa kalau variabel begitu record, maka input, output, dan pemberian nilainya itu harus satu persatu per atribut, atau istilahnya dalam record itu adalah field ya, per field. Coba kita run ya. Bentar, ini UAS. UAS ini tugas. UTS-nya misalnya 89. UAS-nya 56, tugasnya 78, maka nilai 89 di mana? Kok 56? Oh, saya salah di sini, artinya tuh. Oke. Nah, sekarang ya kita cobakan nih. Kan harusnya nilai akhir itu didapat dari rumus. Rumusnya adalah ya nilai akhir sama dengan misalnya berapa persen? 30%. 30% itu berarti 0,3 ya? 0, atau 0,35 kali UTS ditambah
0,35 dikali UAS ditambah 0,3 dikali tugas. Ya, oke, rumusnya ini ya. Nah, rumusnya kan ini. Bisa nggak saya tulis langsung seperti ini? Nah, error ya. Tuh. Kenapa error? Ada yang tahu? Gimana memperbaikinya? Coba, apa yang salah? Enggak, saya mau ngitung berapa nilai NA-nya. Gimana caranya? Apa yang salah nih? Ini kan salah sintaks nih. Ada yang tahu? Ayo. Ini kan NA UTS itu bukan variabel, tapi atribut kan, field. Harus diapakan? Gimana cara ngaksesnya? Ini harus melalui menyebutkan juga nama variabelnya apa di sini? Nama variabelnya yang mana? M. Jadi jangan lupa ya, ada M-nya. Oke? Ya. Tuh, bisa kan? Oke. Kenapa masih error? Ini ya, cannot, ini double to float dia. Nah, daripada susah, ini si floatnya kita ubah jadi, kita samakan ya, atau kita ubah ini menjadi float semua. Oke, coba ya. Kita konversi ya. Masih nggak mau ya. Oh, double ya, double aja. Jadi ini nggak bisa float tapi double karena ada bertitiknya. Oke. Nah, terus di sini apa caranya? Cinta error. Oh, ini ada kurang ya. Ini tutupnya belum. Dah, bisa ya? Oke, udah mau dia. Oh iya, ini nggak usah pakai kurung buka kurung tutup. Dah, ya. Oke ya. Nah, berarti kita bisa di sini ya, nilai A. Nilai NA-nya sama dengan plus titik NA. Nah, sebetulnya memang dengan kita adanya variabel record membuat kita nggak usah ngetik satu-satu kan? Ya, tinggal ketik nama variabelnya, langsung pilih field yang mau diakses apa. Ya, kalau langsung atribut kan susah kita. Ya, kita cobakan ya sekarang. Oke, pilih 67, 89, 668 ya. Nah, nilai akhirnya adalah 7.
Udah paham ya? Nanti indeksnya kita tambahkan cara menghitungnya kalau kita udah belajar pencabangan. Sekarang belajar membungkus ini dulu saja. Ya? Ini baterainya lemah. Lemot ya? Oh ya, dicas nih. Kasih. Oke, ini udah? Sudah? Sudah. Sekarang saya coba kalian bandingkan ya. Sekarang ini nggak saya simpan sebagai record, tapi ini kita perlakukan dia sebagai yang biasa saja.